Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian semua tentang bagaimana langkah-langkahnya pada saat itu saya bisa untung di saham GGRM sekitar 60 persenan. Mungkin saya ada dapat sekitar 45 jutaan ya dari saham Gudang Garam. Nah, di sini saya mau share bagaimana pada saat itu langkah-langkah proses analisanya supaya kawan-kawan di sini juga bisa mungkin menerapkannya dalam proses menganalisa sahamnya. Nah, yang pertama pada saat itu saya baca berita dulu, dapat berita bahwasanya saham Gudang Garam ini lagi jatuh lah, lagi jatuh di harga sekitar 18 ribuan. Saya lupa itu di akhir-akhir Desember 2022 sampai Januari 2023. Itu harganya kisaran di 18 bahkan sampai turun ke 16.500 titik terbawahnya kalau saya lupa. Nah, ini saham Gudang Garam kita cek di sini titik terendahnya itu sampai di 16.500. Jadi dia di Januari 2023-an itu dia sempat turun di 16.500 ini di Januari 2023 ya. Ini secara year to date dia sudah tumbuh 37,86% kalau di hold sampai hari ini. Nah, kalau kalian lihat di sini grafiknya dia sempat tembus di hampir 30 ribuan ya. Sempat bentar aja tapi nggak closing di 30 ribu. Jadi mungkin grafiknya nggak mencatat di situ, dia closing di 29 ribuan waktu itu. Nah, saya ngejualnya di 29.300. Saya belinya GGRM di 18.300. Average-nya di situ. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan langkah-langkahnya. Ya, pertama tadi saya dapat berita bahwasanya harga sahamnya jatuh ke 18.300 per lembar. Jadi kalau per lot itu, kalau satu lot kan 100 lembar mungkin sekitar 18.300 ya. Dikali 100. Nah, mungkin harganya pada saat itu saya beli di 1.830 per satu lotnya. Oke, saya beli 50 lot. 50 lot di akhir 2022. Oke. Nah, langkah-langkahnya yang pertama saya dapat berita bahwasanya saham Gudang Garam jatuh karena cukai rokok naik. Jadi sentimennya negatif. Dan juga penjualan dari Gudang Garam jatuh, turun pada 2022 itu. Nah, kalau setelah dapat informasi itu, saya lihat grafiknya dulu. Grafiknya kan, ini grafik dari Gudang Garam. Kalian bisa lihat dia pernah tembus di harga 92.000 nih, harga tertingginya di 2019. Turun terus sejak 2019 itu turun pandemi. Udah habis dia tetap turun, sempat naik sebentar di 2021 ke 47.000, kemudian turun lagi sampai hari ini di 24.850. Nah, ini sudah naik ini kalau dari sudah mulai stabil sejak awal Januari 2023. Nah, setelah itu saya dapat grafik hipotesis pertama yang muncul adalah bahwasanya ini adalah wonderful company. Siapa yang nggak tahu Gudang Garam kan? Siapa yang nggak tahu produknya rokok Surya itu? Oke, kemudian setelah menciptakan hipotesis yang kuat dari segi produk dan brand, kita tahu ini wonderful company, baru kita cek detail keuangannya. Pertama saya lari ke Stockbit dulu. Saya soalnya analisa dari Stockbit, saya buka Stockbit waktu itu. Nah, saya lihat grafiknya, harganya lagi secara per tahunan
1 tahun, 3 tahun, 5 tahun datanya ada kan. Nah, setelah itu saya lihat di case study ini. Saya pelajari P ratio-nya sama price to book value-nya. Nah, P ratio dari gudang garam pada saat saya beli itu di kisaran di sini P ratio-nya mungkin 11 kali waktu itu. Dan price to book value-nya 0,65. Jadi yang di situ saya lihat di price to book value-nya. Kenapa? Karena kalau P ratio, wajar P ratio-nya cukup sedikit. Sebetulnya turun sudah 11 kali itu, dan sekarang di 9 kali mungkin karena labanya sudah stabil. Kemarin itu dia sempat hancur labanya kan, karena penjualannya juga jatuh. Tapi price to book value-nya yang saya perhatikan dia itu di 0,6. Nah, saya lihat sejarahnya, kalau kita lihat GGRM ini price to book 0,6 itu udah sangat murah sekali. Kita bisa lihat di sini sejarahnya. Kita pergi ke balance sheet, neraca, baru kita lihat secara anual, secara tahunan. Nah, bisa kita lihat di sini track record dari price to book value dari gudang garam ini pada 2022. Nah, ini saya beli di sini di 0,6. Ini mungkin dia catat PBV yang harga terendah ya. Saya beli di 0,65 PBV-nya. Nah, 2021 dia udah mulai jatuh nih 0,99. Nah, 2020 juga kan. Nah, bisa kita lihat di sini PBV-nya baru sekali ini di 2022 itu di PBV-nya 0, lainnya kita bisa lihat di sini 2020 1,3, 2019 2, 2018 3,5, 3,8, 3,1. Jadi mereka nggak pernah sejak 10 tahun yang lalu pun kalau kita tarik datanya dari 2013, price to book value dari gudang garam ini termurah pada saat 2022 waktu itu. Atau 2023 awal waktu itu, 2023 bulan Januari tepatnya, itu price to book value terendah mereka di 0,6. Ini 0,6. Nah, jadi ini membuktikan bahwasanya ada masalah yang temporary dari gudang garam ini. Respon market negatif terhadap gudang garam karena cukai rokok dinaikkan sama Kemenkeu, harga rokok pasti naik, penjualan turun, jadi orang nggak mau beli. Itu hipotesis dari masyarakat. Nah, jadi karena respon atau isu negatif itu, harga sahamnya pun jatuh semakin dalam. Nah, ketika dia jatuh, di situ saya membeli momennya. Nah, makanya dia selalu dikatakan kan invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Itu dibilang kan. Nah, setelah itu saya pelajari juga sisi aset. Pokoknya neracanya dulu saya pelajari. Balance sheet-nya dulu. Saya pelajari aset lancarnya, saya pelajari aset dikurang liabilitas dan ekuitasnya berapa, gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ekuitas dari gudang garam pada saat 2022 laporan tahunannya 57,8 triliun. Sedangkan saham beredarnya hanya, saya bisa lihat di sini saham beredarnya hanya 1,92 miliar. Jadi kalau kita cari nilai bukunya secara gampang aja, secara simple, ekuitas kita bagikan sama jumlah saham beredar, maka akan kita dapat 57,8 triliun kita bagikan 2 miliar lah anggap lembar saham beredar karena 1,19 kan, kita anggap 2 miliar. Kita dapat 28.900 harga wajar dari gudang garam. Kalau kalian baca The Intelligent Investor karya Benjamin Graham, dia bilang di situ kalau kalian beli harga saham sudah 2/3 dari harga wajar yang sudah kalian hitung, ya sudah beli saja. Kita tadi hitung harganya harga wajarnya di 28.900. Kalau kita 2/3 kan, maka akan dapat 19.266. Oke, saya beli di 18.300. Ya, udah. Itulah dasar utama saya masuk ke gudang garam. Setelah saya pelajari ekuitasnya, ternyata ekuitasnya itu bagus dan aset lancarnya itu juga bagus. Dia kuat di persediaan karena
bisnisnya kan memang menjual rokok, jadi pasti dia bakal sediain semua lah, mulai dari apa yang untuk rokok itu, tembakau dan kertas rokoknya dan yang lain-lainnya itulah. Jadi aset lancar mereka kuat, sementara liabilitasnya jauh dari total aset lancarnya. Aset lancarnya 55 triliun, liabilitasnya 30 triliun. Jadi hal terburuk pun terjadi dari gudang garam, diakuisisi sama dibelilah sama perusahaan yang lain gudang garam, pasti tidak akan kurang dari nilai akuisisinya kalau dibeli sama perusahaan lain. Ya sudah, jadi apa yang harus kita takutkan? Nilai akuisisinya kalau diakuisisi itu per lembar harga wajarnya kita hitung di 28.900. Kita beli di 18.000 atau 17.000. Ngapain kita takut? Kan gitu logika. Jadi kita beli gratis sebetulnya pada saat itu. Kita beli gratis, kita nggak bayar. Kita beli di harga wajarnya. Kita gratis pabrik, gratis kinerja, gratis kualitas, gratis manajemen, gratis kualitas brand dari gudang garam itu sendiri. Dan kalau kalian juga amati di lapangan, begitu bagus kualitas manajemen dari penjualan dari gudang garam ini sebetulnya. Karena kalian bisa lihat dari setiap toko kelontong, toko-toko besar, minimarket, selain menjual produk dari gudang garam, yakni rokok Surya yang terutama, mereka juga mengajak membuat sistem ada namanya apa? Gudang garam partnership. Nah, GGSP kalau nggak salah ya, gudang garam strategic partnership. Jadi mereka menyuplai langsung produk mereka, produk rokok mereka ke warung-warung di Indonesia, bahkan sampai di desa-desa. Kalau kalian lihat spanduk, baliho, pasti spanduk atau baliho dari gudang garam itu lampu jalan yang ada hiasan-hiasan atau iklan rokoknya itu pasti ada di mana-mana. Jadi besar sekali brand mereka ini. Parit brandnya besar sekali. Jadi itu ketangguhan dari salah satunya dari gudang garam ini. Sulit untuk ditumbangkan lawannya. Bahkan sekelas HMSP, Sempurna, mereka terus bersaing secara ketat. Dan mereka juga gudang garam ini udah lama industri rokok di Indonesia ini. Mereka salah satu market leader juga kalau kita bilang kan. Nah, jadi alasan-alasan itu yang membuat saya ingin menganalisa lebih lanjut dan membeli saham dari gudang garam ini. Selain tadi satu, brand, merek yang terkenal, produk yang bagus, pangsa marketnya besar. Price to book value-nya terendah dalam sejarah mereka atau dalam 10 tahun terakhir minimal. Sejak 2013 baru tahun 2022 atau 2023 awal price to book-nya menyentuh 0,6. Baru kali itu. Oke. Sahamnya eksklusif, saham beredarnya hanya 1,19 miliar. Jadi tidak terlalu banyak beredar sahamnya. Otomatis harganya pasti mahal kan. Nah, kalau kalian lihat juga pengendali dari gudang garam ini, profilnya adalah PT Surya Duta Investama. Jadi perusahaan investasi dari gudang garam itu juga 69%. Di publik sekitar 17%. Saya kira waktu itu nggak sampai 17% ya. Saya anggaplah 17%. Oke, Surya Mitra Kusuma. Nah, manajemennya yang mengendalikan bisnisnya adalah ya keluarga dari pembisnis gudang garam itu sendiri, Pak Susilo Wonowijojo, pokoknya keluarga Wonowijojo lah. Presiden komisarisnya Juni Setiawati Wonowijojo. Jadi kita bisa lihat di sini tidak mungkin mereka secara manajemen, mereka pegang dirut, mereka pegang komutnya, mencelakakan perusahaannya sendiri, mencelakakan bisnisnya sendiri. Gak mungkin. Dan juga mereka para pembisnis senior udah berkali-kali mereka menghadapi situasi seperti ini, cukai naik lah, sentimen negatif, bukan sekali dua kali. Tapi mereka bisa apa juga kan survive dari situasi-situasi seperti itu. Nah, mereka juga lagi ngembangin bandara Dohoho itu yang ada di Kediri kalau saya nggak salah. Kediri yang membuktikan bahwasanya mereka juga
berpikir ke arah ke depan untuk diversifikasi bisnisnya. Jadi pokoknya saya fokus ke kualitas produknya. Karena dari situ timbul penjualan, dari penjualan timbul laba, kan gitu. Jadi kuat sekali brand dari Gudang Garam ini. Nah, selain valuasinya yang murah, PE ratio-nya udah termurah sepanjang sejarah, di bawah harga wajar. Nah, pada saat itu setelah keluar laporan keuangan dari kuartal berapa ya? Kalau saya nggak salah kuartal 1 atau kuartal 2 2023. Nah, kuartal 1 2023 labanya naik drastis jadi 1,9 triliun. Di situ harga sahamnya langsung terbang. Menyusul sentimen positif kembali dari laba bersih tahun berjalan di kuartal 1 2023. Laba bersihnya naik, biaya penjualannya turun kalau saya nggak salah. Nah, kita bisa lihat di sini saya juga sudah mendownload laporan tahunannya. Jadi kita bisa baca-baca di sini. Nah, inilah kalau kalian analisa saham mau beli, buka laporan tahunan itu wajib, annual report-nya. Jadi kalian bisa baca track record dengan jelas dari tahunan perusahaan itu. Nah, di sini kan annual report dari GGRM tahun 2022, mereka membuat data dari 2018 ini. Jadi kita pegang data selama 5 tahun ke belakang. Kalian bisa lihat di sini sales-nya, penjualannya sebetulnya mengalami peningkatan. Nah, ini kalian lihat dari ini dalam bentuk juta ditulis, berarti kalau kita baca ini triliun kan, 95 triliun. Net sales-nya 110 triliun. Naik lagi 2020 pandemi Covid, bahkan mereka naik 114 triliun dari 110. 2021 naik lagi 124 triliun. 2022 stay di 124 triliun. Jadi dari segi penjualan sebetulnya nggak ada masalah penjualan produk mereka. Market mereka nggak ada masalah. Hanya yang menjadi masalah sentimen negatif dari kenaikan cukai tersebut. Itu yang membuat harga sahamnya jatuh. Nah, 2022 124 triliun. Oke. Ini laporan tahunan tahun 2022. Kita bisa lihat di sini nah, dia kacau semenjak labanya. Nah, kita bisa lihat di sini profitnya. Bisa lihat di sini 2018 7,7 triliun, 2019 naik lagi 10,8 triliun. Nah, 2020 dia kacau. Net sales-nya naik, tapi labanya turun. Karena pandemi kan. Tapi penjualannya terjaga. Biaya penjualannya yang naik semenjak ada juga kenaikan dari cukai rokok itu sendiri. 7,6 triliun, turun lagi di 2021 5,6 triliun, di 2022 2,7 triliun profitnya. Nah, jadi market merespon negatif. Selain dari isu kenaikan cukai, laba bersihnya juga turun. Oleh karena itu harga sahamnya jatuh. Itu alasan logis dari kejatuhan harga Gudang Garam, harga sahamnya. Nah, di 2023 dia pulih. Kenapa? Karena laba kuartal satunya aja udah 1,9 triliun. Tadi kalian lihat ini. Nah, 1,9 triliun kuartal 1 2023. Oke. Di sini 2022 laba bersihnya ada di 2,7. Pasti terlampaui sama 2023. Artinya laba dari GGRM tahun 2023 akan mulai pulih dari kejatuhan semenjak 2020, 2021, 2022. Karena ini masih kuartal 1 dan kuartal 2 saja sudah berapa nih kalau kita tambahin? 1,9 triliun tambah 1,3. Berarti 3,2 triliun, sekitar segitu. Dua kuartal saja sudah terlampaui, artinya dia akan pulih di laporan tahunan 2023. Nah, oleh karena itu saya membeli. Tapi pada saat itu karena saya hitung harga wajarnya 29.000 sampai 30.000, karena sudah sampai titik penjualan yang saya inginkan, ya saya jual. Saya take profit. Makanya saya sampai saat ini belum beli saham Gudang Garam lagi. Tapi sebetulnya dia masih dijual di bawah harga wajarnya. Nah, dan potensinya untuk 2023 sudah pasti untung karena labanya kuartal 1 kuartal 2 naik kan.
sejatuh-jatuhnya mereka nggak pernah rugi sih, hanya labanya saja yang turun gitu. Jadi setelah kita tahu, nah kalau kalian lanjut analisa lagi kualitas dari aset, liability sama ekuitas dari gudang garam ini, sebetulnya kalau kalian lihat di sini, ekuitasnya ini meningkat sama asetnya. Ini 2018 kan 69 triliun, 78. Inilah alasan kenapa Pak Lokeng selalu bilang baca annual report-nya. Karena kita jadi tahu sebetulnya dia sentimen negatif itu temporary atau memang dari dulu-dulu kualitas kinerjanya buruk gitu. Kalau kita baca ini kan kita jadi tahu kualitas kinerja dari gudang garam ini sebetulnya bagus, tapi karena ada masalah yang sifatnya sementara, ya jadi harga sahamnya jatuh gitu. Nah ini asetnya kan naik ini 69 triliun, 78, 78, 89, 88. Nah ekuitasnya 45 triliun, 50, 58, 59, 57. Jadi sebetulnya tidak ada yang terlalu kenapa-kenapa gitu. Kenapa kita harus ngerespon terlalu lebay gitu market. Nah, kita bisa juga tahu penjualan produknya apa saja, yang dari mana sih uang paling besar, dari domestic net sales. Jadi penjualan di dalam negeri lebih besar daripada ekspor mereka, tapi ekspor juga. Produknya yang paling laku apa? Nah, kita bisa lihat di sini kan, ada SKT. SKT itu sigaret kretek tangan. Kalau SKM itu sigaret kretek mesin. Jadi rokok yang dibuat dengan produksi berbasis mesin dan produk yang dibuat berbasis pakai handmade tangan, buatan tangan. Jadi yang paling laku itu sigaret kretek mesin. Kita bisa lihat di sini. Penjualannya dari sini kan. Produk-produknya ada gudang garam merah, gudang garam Jaja, gudang garam internasional, Signature Mile, Gigi Silver. Banyak lah. Yang paling laku ini kan Surya kan. Ya, kalau kalian lihat di mana-mana pasti rokok Surya yang ada di mana-mana. Dari produk gudang garam yang paling laku. Udah kalian bisa baca visi misi. Jadi annual report itu sangat penting untuk dibaca. Jadi berdasarkan hipotesis itu semua yang saya bangun, produk yang kuat, market leader salah satunya, pangsa pasar yang besar, kerjasama dengan UMKM yang bagus, toko-toko, produk penjualannya sebetulnya laku, masalahnya temporary, valuasinya murah dalam sejarah, harga sahamnya jatuh, itulah peluangnya. Jadi begitulah konsep menganalisanya, langkah-langkah menganalisanya sampai bisa berani beli sahamnya sampai besar saya waktu itu ya, modal saya. Mungkin ada di 95 jutaan. Ya udah, saya masuk aja semua, nggak tanpa keraguan dan ketakutan sedikit. Nah, saya beli di akhir 2022, 2021 jatuh ke 16.500. Saya santai aja, karena saya tahu bakal naik lagi dia. Karena fundamentalnya juga sebetulnya bagus. Jadi market menipu aja pada saat itu, karena sentimen negatif itu. Dan ternyata benar kan, terbang lagi dia. Terakhir di bulan Juli atau di bulan Juni, saya lupa bulannya, pokoknya saya sekitar segitu, saya jual di harga 30 ribuan. Di 29.300 dia kembali. Ya udah saya take profit di situ. Karena saya hitung harga wajarnya di 29.000 sampai 30.000. Saya pikir ya udahlah, jual aja gitu. Ya udah jual. Saya kira saya bakal nunggu sampai dividennya keluar kan di bulan Juli. Berarti sebelum Juli saya jualnya. Sebentar kita cek dividen gudang garam. Pokoknya saya jual sebelum mereka bagi dividen. Nah, Juli. Berarti saya jual di antara Juni atau Mei. Saya jual di antara segitu. Jadi saya mungkin kira-kira pegang hanya sekitar 5 bulan ya. 5,5 atau 6 bulan. Nah, saya profit segitu besar. Sebetulnya kalau kita bilangkan itu investasi atau enggak, ya investasi juga. Jadi intinya kalian jangan terperangkap sama istilah trading yang menjual atau membeli saham. Pada intinya kalau kalian udah hitung saham, analisa, tahu harga wajarnya berapa dan tahu kalian mau jual di harga berapa. Kalau sudah mencapai titik itu yang ngapain harus lama-lama, ya jual aja kan gitu. Itu pandangan saya secara pribadi. Jadi itulah langkah-langkahnya kenapa saya bisa
profit di GGRM. Semoga bisa kalian pelajari dan jadi bahan referensi. Semoga bermanfaat juga dan terima kasih.